sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga kita selalu terberkati, sehat dan semangat. Saya mengingatkan 3M jangan lupa, jangan sampai kendor. Kenakan masker sesering mungkin, mencuci tangan dengan sabun sehabis melakukan berbagai aktivitas. Dan juga sebisa mungkin hindari kerumunan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu saudara-saudara, saya masih ingat dan pernah membaca tulisan W.S. Rendra, seorang sastrawan, seorang budayawan. Banyak sekali tulisan-tulisannya yang diliput dan kemudian juga digunakan oleh orang lain. Ada hal yang menarik. W.S. Rendra, seperti yang kita kenal sekarang, ketika dia mulai itu, ternyata ada banyak tulisan yang ditolak. Dianggap tidak bermutu. Dan dia terus menulis. Jika misalkan kita mengatakan, jika sampai 99, W.S. Rendra berhenti menulis, W.S. Rendra gak akan terkenal sampai sekarang. Karena setelah itu tulisan yang ke-100 dikenal banyak orang. Sama dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika kita dalam sebuah proses, sungguh begitu terasa berat. Orang lain mungkin mencemooh, orang lain mungkin mencibir. Karena memang masyarakat kita selalu melihat sebuah hasil, bukan melihat proses. Baru ketika sudah ada hasilnya, banyak orang baru kemudian meniru dan mengikuti. Nah, saat ini saya akan membacakan lagi Injil Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada 3 orang, yang satu diberi 5, yang satu lagi diberi 2, dan satunya lagi 1. Yang 5 dan 2 mereka kembangkan dan yang 1 disimpan. Dan kita tahu baik yang mendapatkan 5 dan mendapatkan 2, mereka dipuji. Baik sekali perbuatanmu. Bukan hasilnya yang dipuji, tapi bagaimana mereka berproses untuk mewujudkan semua itu. Dan sedangkan yang 1, karena tidak mau berproses, celakalah kamu. Nah, dari ayat ini, dari cerita-cerita saya tadi, marilah selagi kita hidup, kita terus berproses, mengupayakan kebaikan-kebaikan, membuat karya-karya yang berguna, yang berdampak. Jika sekarang kita berhadapan dengan hoax, berhadapan dengan cibiran, berhadapan dengan banyak orang yang mungkin berkata negatif, biarkan mereka. Karena kita punya tugas, terus berproses, jangan sampai kendor untuk berkarya demi kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan terima kasih. Kami sadar banyak tantangan ketika kami harus mengembangkan segala potensi berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Apalagi jika kami juga mengingat kata-kata dari sekitar kami. Seringkali setiap kami mencoba berproses, berupaya menghadirkan kebaikan-kebaikan. Mereka mencibir, mereka merendahkan, dan bahkan mereka juga tidak mengakui. Terima kasih saat ini kami boleh belajar dari perumpamaan talenta. 5 yang diberikan kepada seorang dan juga 2 yang dikembangkan oleh mereka. Dan Tuhan puji, itulah yang ingin kami lakukan. Karena Tuhan pun juga sudah memberikan kepada kami. Kiranya kami dimampukan mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk menghadirkan kebaikan. Bukan sebuah hal yang tidak baik. Apalagi hoax, apalagi
berita palsu, berita tidak jujur, apalagi merendahkan orang lain. Kiranya kami dimampukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.